Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, nah seperti yang tadi saya sudah informasikan, mungkin di sesi sebelumnya Bu Ratna kan sudah menginformasikan nih tipe membuat website yang baik itu seperti apa sih layoutnya gitu. Terus ada aplikasi secara open source yang bisa memudahkan teman-teman untuk membuat website tanpa harus dari awal nge-build-nya. Tadi saya sempat dengar ada pertanyaan, back-end-nya gimana, servernya seperti apa. Nah, ini saya akan di sini akan share, dari Binus akan share bagaimana sih cara membuat website menggunakan wix.com. Tadi saya sudah sempat tanya beberapa kepada teman-teman, ada yang sudah tahu cara menggunakan wix.com, tapi hanya coba-coba gitu. Ya. Nah, di sini nanti kita langsung praktek ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang sudah Zoom memakai laptop, bisa langsung praktek. Terus kalau misalnya menggunakan mobile phone, sebenarnya juga bisa langsung praktek gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang belum bisa langsung praktek, nanti saya akan kasih rekomendasi link YouTube yang kira-kira bisa dipelajari sama teman-teman untuk direwen lagi nih. Bagaimana sih cara menggunakan Wix nantinya untuk membuat desain website yang sederhana. Oke? Nah, apa sih yang perlu dilakukan? Nah, tujuan pembelajarannya sendiri adalah yang pertama, mengetahui dan mengenal tentang Wix.com. Yang kedua, itu adalah dapat membuat website sederhana dengan Wix.com. Ya. Nah, apa perbedaan antara Wix.com sama WordPress? Nah, kalau di Wix.com sendiri, itu dia sifatnya sama-sama keduanya adalah gratis. Ya. Tapi ada juga yang berbayar. Namun, kalau dari Wix.com ini, dia template-nya tuh beragam dan lebih, ibaratnya lebih trendy lah, gitu ya. Jadi kalau WordPress itu template-nya sedikit lebih kaku daripada di Wix.com. Terus kalau di Wix.com ini sudah ada fasilitas-fasilitas yang misalnya dari teman-teman sendiri mau jualan online nih gitu ya. Nah itu udah ada tuh fasilitas back-end-nya gitu. Bagaimana cara mengatur produknya, terus foto-fotonya mau dibuat seperti apa tampilannya. Nah itu di Wix.com sudah diatur gitu. Itu salah satu kelebihannya. Nah apa itu Wix? Kita nonton dulu ya. Kira-kira kedengeran nggak suaranya? Coba saya stop share dulu sebentar. Kedengeran, Bu. You need a website. Why not do it yourself? With Wix, you can create your own professional website that looks stunning. There are hundreds of designer-made templates to get you started. Whether you're a small business owner or an artist, we've got something for you. Customize anything to get a site that's completely original. Just like that, you've got your own professional website that looks stunning and is fully optimized for mobile view. Create your stunning website today. It's easy and free. Nah, jadi tadi teman-teman juga udah lihat gampang tuh cara membuatnya gitu. Jadi teman-teman tinggal daftar aja, sama seperti membuat email ya. Terus nanti teman-teman tinggal memakai fungsi-fungsi yang ada di dalam Wix. Gitu. Kita lanjut lagi. You need a website. Nah, langkah pertama apa yang perlu disiapkan? Langkah pertama yang perlu disiapkan adalah siapkan alamat email yang akan digunakan untuk pendaftaran. Gitu. Jadi bisa menggunakan Gmail, atau misalnya bisa menggunakan email yang memang dari sekolah, atau misalnya masih yang ada menggunakan Rocketmail atau Yahoo masih bisa juga digunakan ya. Terus abis itu setelah menyiapkan emailnya dilakukan registrasi ke wix.com. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke Google, tinggal cari wix.com. Nanti saya akan jelaskan langkah-langkahnya ya. Terus abis itu pilih subscription sesuai dengan kebutuhan. Jadi tadi Bu Ratna juga sudah informasikan bahwa di wix.com ini ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar gitu. Nah, kalau yang berbayar seperti apa, yang tidak berbayar seperti apa. Kalau yang berbayar itu subscription-nya, nah ini link registrasinya. Jadi tampilan registrasinya akan seperti ini gitu ya. Nah, tampilan registrasinya ini bisa misalnya teman-teman di laptopnya atau di handphonenya sudah terintegrasi dengan Facebook ataupun Google. Jadi teman-teman nggak usah perlu ketik lagi di tampilan yang bagian sini nih. Di bagian sini, itu teman-teman nggak perlu ketik lagi. Jadi teman-teman tinggal klik aja bagian yang continue with Google atau continue with Facebook. Gitu. Begitu teman-teman klik, nanti redirect-nya itu akan langsung ke tampilan pilihan account dari Google teman-teman. Gitu. Atau tampilan account Facebook dari teman-teman. Misalnya
teman-teman punya Google Gmail-nya banyak nih. Jadi dipilih tuh mana yang mau diintegrasikan ke Wix. Begitu juga dengan Facebook. Misalnya ada beberapa alamat Facebook-nya gitu ya. Jadi ada beberapa nama Facebook-nya mana yang mau diintegrasikan ke Facebook. Tapi kalau misalnya dari teman-teman belum punya Google maupun Facebook, itu juga nggak perlu khawatir. Teman-teman bisa langsung ketik manual di sini, emailnya, terus password-nya apa, terus versi password lagi, langsung nanti sign up. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan? Teman-teman masuk ke alamat email yang tadi diregistrasikan, terus nanti di situ teman-teman akan mendapatkan link untuk verifikasi, gitu. Ya, saya lanjut. Nanti kalau misalnya sambilan mau ada pertanyaan, boleh dipersilahkan ya. Nanti tinggal langsung chat aja, atau bisa langsung open mic aja ya. Nah, ini bedanya antara yang subscription sama yang free. Jadi kalau untuk yang free, fasilitas yang ada di sini itu tidak didapatkan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang berbayar, fasilitasnya itu tergantung dari beberapa paket yang ada. Nah, biasanya yang dipergunakan itu adalah yang unlimited ini nih. Kalau yang untuk misalnya jualan online gitu. Tapi kalau yang masih membuat blog itu masih pakai combo atau dengan connect domain gitu. Bu, memangnya kalau misalnya saya nggak mau nih berbayar, terus nggak pakai connect domain, itu bisa? Bisa. Jadi nanti kita akan praktek di sini ya. Jadi nanti tampilannya itu bukan dengan domain dari teman-teman, tapi domainnya itu dari Wix-nya. Jadi masih ada alamat, misalnya alamat website-nya biasanya kalau misalnya nggak pakai domain itu linestore.com gitu. Nah, tapi kalau yang domainnya dari Wix yang sifatnya berbayar itu berarti linestore.com/Wix gitu. Jadi ada Wix-nya gitu. Jadi ada notifikasi bahwa teman-teman sendiri membuat websitenya itu dengan menggunakan Wix. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau mau ada yang mau bertanya. Kalau misalnya enggak, kita coba lanjut ya. Oke, kalau misalnya saya kecepatan, nanti bisa diinformasikan juga ya. Nah, next-nya apa yang dilakukan? Langkah yang kedua, nah tadi kan langkah yang pertama udah registrasi nih kita, udah milih tuh, oh kita mau coba dulu deh yang nggak berbayar gitu. Jadi sifatnya yang free. Nanti setelah memilih udah selesai semua tuh proses registrasinya, terus tipe Wix yang ingin diinginkan atau dibuat tuh seperti apa. Yang kedua adalah memilih tipe websitenya. Jadi di Wix ini enaknya adalah tipe-tipe websitenya itu sudah dikasih tahu. Teman-teman mau buat bisnis, mau buat online, secara bisnis secara online untuk jualan, atau misalnya membuat portofolio gitu. Atau misalnya teman-teman hobi fotografi, oh saya mau tampilin foto-foto saya ke dalam website. Nah, itu ada tipe-tipenya. Nah, lalu yang kedua, Wix menawarkan dua cara untuk membuat websitenya. Yang pertama, ada namanya Wix ADI, ada yang satu lagi Wix Editor. Gitu. Tadi Bu Ratna sempat bilang bahwa kalau di dalam penggunaan Wix ini udah gampang, teman-teman nggak usah mikirin back-end-nya lagi. Gitu. Benar itu. Jadi teman-teman kalau membuat website di Wix, itu nggak perlu mikirin back-end-nya lagi. Teman-teman bisa langsung membuat website dengan dibantu oleh Wix. Nah, apa bedanya? Nanti saya jelaskan antara Wix ADI dengan Wix Editor, atau bisa disebut ADI atau Wix Editor ya. Ini tipe website ini. What kind of website do you want to create? Jadi tipe website seperti apa yang ingin dibuat sama teman-teman? Ada beberapa nih. Ada yang mau membuat bisnis. Jadi misalnya teman-teman sudah punya perusahaan, oh saya ingin memperkenalkan usaha saya nih ke dunia gitu. Misalnya teman-teman ayahnya punya konveksi gitu. Oh, saya pingin bantu nih ayah saya supaya konveksinya maju gitu. Jadi pingin buat website untuk bisnis ayah saya gitu. Atau misalnya teman-teman pingin buat online store, itu juga bisa. Terus tadi yang seperti saya informasikan, ada teman-teman di sini yang hobinya fotografi, pingin menampilkan foto-foto yang sudah ada yang dikumpulkan sama teman-teman ke websitenya gitu. Itu juga bisa. Terus ada juga dalam bentuk blog, misalnya teman-teman suka menulis gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan Wix ini. Ataupun dalam bentuk misalnya portofolio. Nah, kan ada nih beberapa universitas yang sudah meminta teman-teman dari sekarang itu
pas pada saat submit ke universitasnya, mana portfolionya atau CV-nya gitu. Misalnya jurusan desain komunikasi visual, desain ya, atau misalnya dalam bentuk mobile application. Biasanya teman-teman tuh ada submit untuk portofolionya. Nah, teman-teman di sini juga sudah bisa buat website tampilan sederhana untuk portofolio dan CV. Oke, saya next. Nah, ini bedanya Wix. Terus habis memilih, misalnya tadi teman-teman pilih tuh, oh saya mau buat online store. Nah, setelah klik online store, nanti akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman mau pilih menu Wix ADI atau Wix Editor. Bedanya apa sih? Bedanya adalah ketika teman-teman milih Wix ADI, websitenya itu sudah dibuat sama si Wix-nya, gitu. Jadi teman-teman tinggal menjawab beberapa pertanyaan aja yang dari Wix-nya, gitu. Jadi sudah disediakan tuh template-nya, terus habis itu kata-katanya tuh seperti apa, terus fungsinya yang mau ditampilkan tuh apa. Nah, itu tuh udah disediain tuh sama Wix. Sedangkan kalau create website dari editor, teman-teman hanya memilih template-nya aja, tapi fungsi-fungsinya itu teman-teman sendiri yang milih. Contohnya misalnya gini, tadi kan teman-teman pilih mau buat website untuk online store. Kalau di Wix ADI, di Wix-nya itu sudah merekomendasikan, oh teman-teman jualan baju anak gitu ya. Nah, kalau jualan baju anak, cocoknya nih fungsinya adalah integrasi supaya si pelanggannya bisa memilih baju anak dari segala macam ukuran gitu. Tapi kalau di Wix Editor itu tuh nggak direkomendasiin gitu. Jadi teman-teman harus cari dulu nih fungsinya. Oh, saya mau nambahin tambah untuk deh gitu. Terus saya mau nambahin untuk integrasi payment deh, pembayaran gitu. Jadi harus satu-satu. Sedangkan kalau di Wix ADI itu udah secara otomatis gitu. Nanti kita praktek ya supaya lebih jelas. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah memilih template situs yang sudah ada di Wix. Jadi setelah tadi teman-teman milih nih, oh saya pingin buat ke ADI aja supaya lebih mudah gitu. Jadi saya nggak pusing-pusing lagi memilih-milih fungsi-fungsinya gitu. Nah, tinggal tergantung memilih template-nya. Template-nya itu sesuaikan dengan template yang sudah ada dan sesuai dengan keinginan seperti apa. Gitu. Terus langkah yang keempat adalah menambahkan elemen dan fungsi-fungsi elemen yang sesuai dengan kebutuhan. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke langkah yang kelima, kelima atau langkah belum ada ya. Nah, langkah yang kelima itu adalah mempublikasikan dan menayangkan website yang sudah dibuat. Tadi di awal sudah diinformasikan juga ada dua cara tuh untuk mempublikasikannya. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar, berarti dia nanti beli domain di Wix-nya. Nah, alamatnya itu adalah nanti www.linestore.com gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak berbayar, maka www.linestore terus ada /wix baru.com. Jadi ada yang menandakan bahwa si website-nya itu dibuat sama wix.com gitu. Kan terkadang kita punya pride sendiri nih ya ketika buat website, oh ini pas dilihat nih sama orang, wah websitenya bagus nih tampilannya gitu. Pas dilihat, oh ada wix.com, oh ternyata dia buatnya pakai wix.com gitu, pantas bagus tampilannya gitu. Tapi kan ada juga yang terkadang kita pingin nih supaya dilihat sama orang, ini kita nggak pakai template dari provider, kita buat sendiri. Jadi kita pingin menghilangkan si wix.com-nya itu bisa, tapi itu sifatnya adalah subscription, berbayar. Nah, pingin tahu nih dari teman-teman sendiri, buat teman-teman yang bisa scan di sini ya, nanti akan ada pertanyaan, mungkin bisa di-scan dulu buat teman-teman, akan ada pertanyaan. Sekarang teman-teman pingin buat supaya tujuan pembelajaran kita lebih fokus, pingin buat web seperti apa? Pingin buat online store, pingin buat dalam tipe blog, atau tipe untuk portfolio atau CV. Silakan, saya stop share dulu yang ini. Silakan mau di-scan dulu, boleh saya kasih waktu. Nanti baru saya share. Kalau ada kendala boleh diinformasikan ya. Tinggal di-scan aja.
Oke, saya stop share dulu. Saya share dulu yang screen. Nah, buat teman-teman yang belum isi, boleh diisi dulu. Kira-kira jadi biar kita bisa terfokus nih. Kita mau buat apa nih? Nah, nih, di sini kelihatan nih. Teman-teman, oke, kebanyakan jadi online store ya. Ada lagi? Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke menti.com. Buat yang manual, bisa masuk ke menti.com. Terus habis itu gunain kodenya 8367410. Silakan, coba, ayo. Sekarang lebih banyak blok sekarang nih. Ada lagi yang mau isi? Dari baru 3 orang nih yang mengisi dari 30-an. Bentar, Bu, bentar. Oke, silakan. Bentar, Bu, laptopnya lemot, Bu. Bisa masuk ke menti.com, nanti tinggal isi kodenya 8367410. Masih blok yang unggul. Ada lagi. Nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kita bisa sambilan ya, karena ini beda tipis nih antara blog sama online store. Jadi nanti kita bisa sambilan, gimana sih cara membuat blog, gimana sih cara membuat online store. Oke, masih ada. Silahkan kalau misalnya masih ada, saya masih kasih waktu 1 menit lagi. Oke, saya tutup ya. Oke, karena ini bedanya tipis, nanti kalau misalnya kita masih ada waktu, kita akan coba buat 2 ya. Jadi buat blog sama online store. Saya stop share dulu di sini ya. Oke, nah teman-teman yang sudah memang bisa untuk memakai laptopnya, bisa buka wix.com, terus siapkan alamat emailnya. Ya, kita akan coba mulai dari awal registrasi. Nanti saya akan praktekkan 2. Jadi mulai dari awal registrasi, sama kalau misalnya sudah registrasi itu seperti apa. Oke. Nah, kita mulai ya. Jadi buka dulu wix.com-nya, terus kita mulai get started. Jadi kita klik dulu get started-nya. Bentar, dia masih loading. Nah, nanti tampilannya sama tuh kayak yang tadi saya di presentasi. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Kalau misalnya belum punya email,
yang sifatnya Google maupun Facebook, teman-teman bisa langsung ketik di sini. Ya. Jadi tinggal ketik aja emailnya apa, terus nanti password, nanti langsung tinggal registrasi ke email yang tadi di input di sini gitu ya. Nah, saya di sini prakteknya langsung memakai Google ya. Jadi karena saya sudah punya Gmail, jadi saya continue with Google di sini. Nah, saya pilih nih yang paling atas, Gmail yang ingin saya pakai. Oke. Nah, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Ini tampilan dashboard dari kalian. Ya. Saya akan jelaskan fungsinya satu persatu di sini apa sih. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ditanyakan boleh langsung ya. Yang mau bertanya silakan boleh. Oke. Nah, jadi kebetulan ini kan saya udah ada nih satu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang teman-teman belum ada, maka di sini secara otomatis kosong nih. Gitu. Jadi cuma ada tampilannya aja, upgrade to premium gitu ya. Nah, apa sih itu My Site? My Site itu seperti home. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngelihat tampilan home-nya, itu adalah tampilan seperti ini. Jadi ini bukan website dari teman-teman ya, tapi ini adalah tampilan dashboard atau back-end-nya kalian gitu. Jadi kan tadi ada yang bertanya back-end-nya seperti apa Bu? Nah ini back-end-nya kalian, back-end-nya dari si Wix gitu. Cara melihatnya itu seperti ini. Gitu. Terus nanti di sini ada explore. Nah apa sih fungsinya explore? Nah di explore di sini teman-teman bisa dapat insight atau ide-ide dari pengguna Wix lain gitu. Misalnya saya contoh nih, klik inspiring website. Aduh, saya belum ada ide nih cara buat website blog yang bagus tuh kayak gimana sih? Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih di klik explore. Nah, teman-teman bisa, oh ini nih buat websitenya tuh yang sudah pernah dibuat sama si Wix-nya. Jadi ada template ya, Bu? Ada apa namanya contoh-contohnya gitu. Oh saya pengen buat nih kalau kayak gini gimana ya gitu. Nah teman-teman bisa buka nih. Nah ini nih teman-teman bisa lihat ya, dia tidak ada informasi tentang Wix-nya. Berarti yang membuat website ini itu sudah menggunakan yang berbayar, subscription-nya yang berbayar gitu. Oh ini tampilannya bagus nih gitu. Nah ini nih tampilannya dia buat pakai Wix nih gitu. Nggak kelihatan kan kayak misalnya pakai template gitu. Sama seperti kalau misalnya kita buat pakai PHP atau misalnya buat pakai HTML biasa gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, oh kita mau cari lagi seperti apa. Nah, itu di bawah-bawahnya ada lagi ya. Kita lanjutkan lagi untuk next-nya. Kita balik ke My Site lagi. Nah, langkah pertama tadi kita buat di sini ada create site sama create new folder. Begini. Apa fungsinya? Kalau create new folder, berarti misalnya teman-teman pingin dalam satu folder tersebut, tadi kan ada beberapa fungsi ya, ada beberapa template. Oh saya saya kebetulan punya banyak online store nih, jadi buat nih folder baru, create new folder, isinya tentang online store semuanya. Gitu. Terus yang satu lagi di sini isinya tentang blog. Jadi ada punya beberapa banyak website gitu. Nah, tadi karena pilihan pertama itu banyak yang memilih blog, kita klik blognya. Ya. Nah, nanti kita tinggal create new website ya. Tapi bisa nggak kalau misalnya kita nggak buat foldernya dulu, tapi langsung create new website? Itu bisa gitu ya. Jadi supaya lebih rapi aja, makanya saya informasikan buat dulu foldernya gitu. Jadi teman-teman ketika mencari gampang. Kita klik blog, tadi folder yang udah kita buat, terus tinggal create new website. Nah, di sini ditanyakan kan, mau buat website tentang apa nih? Gitu. Tadi kita udah tahu di awal, kita pingin buat blog. Kita klik blognya. Nah, lalu ditanyakan lagi, mau buat pakai API
atau mau buat website secara editor. Kita praktek keduanya ya. Kita praktek dulu, saya kasih contoh yang buat pakai ADI. Oke. Nah, kita klik yang pakai buat ADI. Nanti akan ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, tipe apa sih yang mau dibuat blognya tentang apa? Oke, saya ingin buat tentang berita news. Tinggal klik tadi news, terus buatnya apa nih? Oh, saya hobi gaming misalnya. Jadi saya ingin buat review-review tentang gaming. Jadi diklik gaming news and review site. Oke. Nah, langsung aja klik next. Nah, di sini teman-teman banyak ya. Ada beberapa ya pilihan ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan gitu. Ini saya pilih gaming karena pasti rata-rata senang nih sama PUBG, Mobile Legend ya, yang lainnya. Nah, ini langsung next aja. Nah, udah ini rekomen yang direkomen tentang feature-feature apa aja yang ada buat di blog kita gitu. Mau ada feature chat, jadi teman-teman bisa nih ketika ada orang yang berkunjung ke websitenya teman-teman, nanti bisa bertanya, menurut teman-teman untuk Mobile 21 2K yang baru gimana gitu, permainan basket yang baru gimana tuh gitu. Nah, itu bisa komunikasi chat. Terus misalnya pingin buat, oh saya pingin ada videonya, nah itu bisa ya. Terus di sini ada feature-nya lagi nih, banyak nih. Ada online store, misalnya teman-teman di blognya itu mau jualan juga merchandise, itu juga bisa. Terus ada misalnya mau buat suatu acara, itu di sini ada feature booking. Terus event, informasi-informasi tentang event yang ada. Oh, saya punya Instagram, ingin ada Instagramnya. Oke. Nah, tinggal diklik aja di sini. Nah, kita buat contohnya seperti itu dulu ya. Kita next. Oke. Nah, ada ide nggak? Mau buat namanya tentang apa nih? Tadi tentang gaming. Ada ide nggak namanya apa nih kita mau buat, teman-teman? Nama apa idenya? Namanya tentang apa tuh? Atau istilah-istilah atau hero-hero yang ada di Mobile Legends boleh, silakan. Siapa? Ini ada yang chat nih. New console. Oke. Ada lagi? apa ya? Apa? Mungkin ini hero-nya yang ada di Mobile Legends siapa? Xbox Series. Oke, kita coba ya. Xbox Series. Xbox Series. Jadi isi dari blog ini semuanya tentang Xbox. Oke. Kita next ya. Nah, important to copy paste. Misalnya nih, teman-teman udah punya website sendiri sebenarnya gitu. Nah, teman-teman bisa langsung copy paste aja di sini. Atau misalnya teman-teman pingin share karena teman-teman jualan juga secara offline kaset-kaset Xbox misalnya atau merchandise Xbox gitu. Nah, teman-teman bisa copy paste alamat tokonya di sini. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja di sini nih alamat tokonya untuk link website sendiri ya. Nah, ini di sini kita belum ada, kita next aja. Nah, ini kita tambahkan nanti bisa logonya ya. Saya coba cari ya, saya coba cari gambar di Unsplash. Oh ya, buat teman-teman yang mau cari gambar gratis dengan resolusi yang baik, itu teman-teman bisa cari gambarnya di unsplash.com. Itu gratis. Ya. Jadi teman-teman tinggal download ya. Kita coba Xbox. Kita cari di sini. Kita pakai ini nih. Oke, kita tinggal download. Oke. Kita balik lagi yang ke tadi. Sorry. Bentar.
Nah, ini dia. Kita tinggal add, terus tadi kita sudah download. Nah, ini gambarnya. Kita coba ya. Nah, sudah ada nih tampilannya. Sudah ada, kita langsung next lagi. Nah, di sini ada pilih temanya nih. Pilih mau evolution, minimal, jet black, bold, atau play. Nah, misalnya kita pilih yang minimal. Pinginnya minimalis. Gitu, ya. Nah, ini ada tampilannya, oh mau seperti apa sih nanti. Gitu. Kita pilih yang minimal, continue. Nah, create palette. Oke. Nah, kita bisa pilih nih warna-warnanya seperti apa gitu. Kita pingin warnanya, jadi warna tampilannya adalah yang ada di website kita itu hanya warna hitam, putih, abu-abu. Nah, abu-abu muda ada krem. Ya. Jadi kita kalau pakai ADI itu tinggal menjawab aja pertanyaan-pertanyaannya, gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusi? Boleh, silakan. Nggak ada, Bu. Belum ada ya. Oke, kita coba ya. Ini loading, masih loading nih. Akses internetnya. Nah, kita balik lagi. Tadi kita pilih minimal, continue. Di sini kita pilih homepage stylenya seperti apa, masih loading. Saya coba stop share dulu ya. Coba lihat di backend-nya. Oke, nah ini udah muncul. Saya share screen lagi. Oke, nah nih tampilannya sudah muncul nih. Jadi ada 3 yang direkomendasikan sama si Wix-nya. Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri ada ide mau yang mana? Yang paling kanan, paling kiri, atau di tengah? Yang tengah ya. Oke, yang tengah kita coba pilih ya. Kita pilih yang tengah. Use this design. Nah, di sini lagi proses nih. Si Wix ADI-nya lagi memproses tadi berdasarkan pilihan dari teman-teman gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab gitu. Jadi jawabannya yang diproses. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan ada page-nya atau halamannya. Apa aja yang mau ditambahkan di blognya teman-teman. Pasti berita, news. Nah, ini kita tambahkan, tinggal diklik. Terus, teman-teman mau coba untuk review, gitu. Review tentang alat-alat Xbox, terus games-games terbaru. Nah, ini kita tambahkan. Terus, habis itu mau ada pertanyaan dong. Nah, jadi ada list pertanyaan yang biasanya ditanyakan, biasa beli Xbox di mana sih? Nanti teman-teman bisa kasih jawabannya gitu ya. Terus ada videonya. Tinggal diklik aja nih. Terus mau ada caranya seperti apa guide-nya.
Terus sama ada about, tentang si website ini apa gitu ya. Nah, udah, nanti kita langsung oke. Nah, udah kelihatan nih. Tuh. Udah ada news, udah ada review, tuh, submit reviewnya. Nah, ini udah jadi nih, teman-teman, dari Wix-nya, website-nya, secara otomatis. Gampang kan? Nah, terus gimana cara ngeditnya? Oh, saya mau rubah-rubah nih. Ini baru ada home. Nah, ini ada tinggal diklik edit. Misalnya teman-teman mau edit bagian ini. Tinggal klik edit, terus habis itu misalnya di sini, ini saya kasih yang mula dulu ya, yang gampang aja dulu gitu. Nanti teman-teman bisa sambilan praktek langsung gitu. Nanti pas di rumah dicoba-coba gimana caranya gitu. Karena ini caranya mudah banget gitu. Nah, tinggal ditambahin aja nih. Nah, misalnya di sini kita mau tampilin bisnis name-nya. Nah, ada namanya nih Xbox Series gitu. Terus saya mau tambahin tagline-nya bisa juga gitu. Gaming review, news, tips and more gitu ya. Terus logonya saya nggak mau tampilin gitu. Jadi tulisannya aja udah bisa gitu. Oke. Jadi caranya mudah sekali gitu. Nah, kalau sudah terus misalnya ada yang mau ditambahkan lagi section-nya. Tadi saya lupa tuh ditambahin section-nya. Di sini saya mau tambahin Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada add new section di sini. Ada new baru, tambahan baru, halaman baru. Bisa diklik di sini. Tinggal diklik saja. Nah, ya. Nah, apa yang mau ditambahkan? Misalnya tentang tadi di sini kayaknya belum ada about deh. Nah, tinggal tambahin about. Oke. Tinggal diklik di sini about ya. Nah, kita tambahin yang ini gambar ini. Tinggal di drag. Nah, udah kan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang penasaran nggak? Ada yang mau, saya mau lihat kayak gini. Nah, ini kita lihat previewnya dulu ya. Kita lihat previewnya dulu. Kita coba lihat previewnya. Tampilannya seperti apa sih nanti kalau misalnya dipublish? Nah, nih, ini tampilan kalau misalnya nanti dipublish. Nah, ini tampilannya nih. Kalau misalnya nanti sudah dipublish, ini tampilannya. Nah, tulisan-tulisan ini teman-teman bisa ganti ya nanti ya. Gitu. Teman bisa ganti nih. Gambarnya juga ganti. Gitu. Oke, ini tampilannya kalau misalnya sudah dipublish nanti. Nggak kalah keren kan sama yang buat sendiri kan? Ini ada videonya, terus ada gambarnya, ini ngelink ke Instagram teman-teman nih nanti ini. Kalau yang ada udah, tadi kan kita di awal belum ngelinkin ke Instagram, tapi kalau misalnya nanti sudah ada link ke Instagram, maka di sini akan ada tampilan Instagramnya. Ini cara menghubungi teman-teman kemana, terus ini bagian yang misalnya teman-teman punya toko offline. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terus ingin tahu dong, kalau misalnya tampilan ke mobile kayak gimana gitu. Tampilan mobilenya teman-teman di sebelah kanan, ini ada tampilan kayak layar desktop, terus di bawahnya ada mobile. Nah, teman-teman tinggal klik aja, mobile. Nah, ini tampilan mobilenya.
Menurut teman-teman sendiri, lebih mudah buat sendiri atau pakai Wix nih? Pakai Wix. Wix, Bu, Wix. Pakai Wix ya. Nah, jadi benar tuh kata Bu Ratna, buat teman-teman nanti yang mau ke jenjang kuliah, misalnya ada tugas nih ya, terus nggak diminta untuk bagaimana cara untuk membuat website-nya, pokoknya buatlah website gitu dengan topik seperti ini gitu. Terus deadline-nya kebetulan atau tenggang waktu pengumpulannya cepet nih. Nah, teman-teman bisa buat pakai Wix gitu. Wow. Terus tadi juga udah saya Saud, suaranya Saud. Buat teman-teman, ya, silakan di-mute dulu buat yang belum berbicara. Buat teman-teman yang misalnya bingung nih, aduh gambar yang bagus-bagus di mana sih gitu. Terus resolusinya biar nggak pecah. Kadang-kadang kan kalau cari di Google Image tuh resolusinya pecah. Nah, tadi di unsplash.com ya, saya ketik di chat-nya ya. Nah, teman-teman bisa cari di sini, unsplash.com. Nah, atau misalnya mau dalam bentuk PNG atau misalnya dalam bentuk vektor, bisa juga teman-teman bisa cari di freepik.com. Saya ketik di chat. Ya. Jadi teman-teman bisa cari di sana. Oke, nah ini tampilan mobilnya masih loading. Saya coba. Saya masih ada waktu 14 menit lagi, sebentar lagi. Nah, habis ini. Nah, dari yang kita coba dengan menggunakan ADI, ada yang mau ditanyakan? Atau, wah udah mudah nih, gampang banget, tinggal jawab-jawab pertanyaan. Bisa nanti. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Belum ada ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, oke, kita lanjut ke manual edit. Nah, kita buka sama ya, kita buka yang online store-nya. Tadi karena kita sudah folder-folderin ya, terus create new website. Kita buka create new website, kita mau buat tadi online store. Tadi kan kita udah buat blog tuh, kita mau buat online store. Oke, terus kita pakai create your website with the editor. Kita tinggal klik choose template. Nah, beda ya, kalau yang tadi ada banyak pertanyaan. Jadi ada rekomendasi function-functionnya atau fungsi-fungsinya. Misalnya tadi ada yang untuk chat, ada bentuk video, dan yang lainnya. Kalau ini enggak, jadi langsung ke template-nya. Nah, teman-teman misalnya mau jualan sports and outdoors, jadi berhubungan tentang olahraga. Ya. Di sini ada games nggak ya? Kita coba lihat ya. Nah, ini elektronik aja nih. Elektronik aja. Kita buat elektronik. Terus ini. Kita pakai template-nya yang ini misalnya ya. Misalnya kita dari ini kan ini template-nya. Kita pengen lihat dulu deh bagusnya yang mana. Nah, ini kita bisa langsung edit atau mau view dulu. Kita langsung bisa lihat view dulu.
tampilannya, oh tampilannya seperti ini. Nah, dilihat nih seperti ini nih. Gitu. Wah, ini cocok nih. Misalnya kita cocok, maka kita langsung klik aja edit. Langsung klik edit. Nah, nanti dia yang akan bekerja dulu, kita tunggu ya. Beda kalau tadi kan banyak pertanyaan ya, karena function-functionnya si ADI-nya itu yang ngasih rekomendasi, sedangkan kalau yang editor itu kita ngedit sendiri gitu. Mohon maaf ya, akses internetnya agak lumayan lambat nih hari ini. Jadi agak lama. Nggak apa-apa. Nah, mulai tampilan. Oke, nah. Beda ya sama yang tadi ya teman-teman ya. Kalau yang tadi kan kita tinggal drag and drop aja ya untuk tampilan gitu. Nah, kalau ini nih kita ngedit sendiri gitu. Nah, contohnya yang paling beda banget misalnya mau nambahin section. Kalau yang tadi di Wix editor yang ADI itu di sini tuh udah ada nih untuk nambah sectionnya ya, tombol di tengah-tengah ini ya. Kalau di sini nggak ada nih, kita harus ngedit sendiri. Nah, saya coba kasih contoh ya. Di sini ada tambah add. Kita mau tambah apa nih? Misalnya kita mau nambah menu ya. Kita mau nambah menu, di sini juga bisa. Mau nambah untuk social bar kita juga bisa. Nah, di sini kita misalnya mau nambah teks baru, bisa juga. Kita mau nambah box. Nah, kita ngedit sendiri kalau di sini. Contohnya misalnya di sini kita mau nambah ada blok. Oke, kita add to site. Kalau tadi kan otomatis tuh udah disediain, jadi kita tinggal drag and drop aja. Kalau yang di editor ini kita tuh harus nambah sendiri secara manual gitu. Jadi function-nya akan lebih banyak gitu. Jadi satu persatu. Contohnya misalnya kita tadi mau ganti button shop ini, terus di bawahnya ada tambah lagi. Kalau di tadi yang di editor, itu kita nggak bisa nambah lagi. Tapi, di yang di ADI kita nggak bisa nambah lagi. Tapi kalau yang di editor, itu kita bisa nambah button sendiri. Gitu. Nah, ini kita masih finishing touch. Cepat. Sama perbedaannya lagi adalah kalau pas di ADI itu kan di awal kita sudah dikasih tahu nama ya, kita pengennya namanya tuh apa gitu. Tapi kalau di editor itu namanya kita gantinya belakangan. Nah, ini teman-teman. Di sini sudah ada menu baru nih atau bar baru ya. Ada section baru, tadi kita tambahin blok ya. Jadi teman-teman bisa langsung edit di sini. Terus kalau mau editnya gimana sih untuk tulisan-tulisannya? Nah, teman-teman sama aja ya. Tinggal balik aja ke menu, side menu. Nah, tadi kan sama satu lagi, saya kasih informasi juga, ini penting juga. Kalau yang di ADI, itu untuk menunya udah langsung, kita bisa langsung scroll ke bawah gitu. Kalau misalnya mau edit, bisa langsung scroll aja di tampilannya. Tapi kalau yang di editor, itu kita harus lihat di pojok kiri atas ya, itu ada. Nah, ini kita editnya satu-satu nih. Misalnya kita mau ngedit bagian home, berarti kita harus ke home-nya dulu. Nah, kita klik home. Gitu ya. Terus kita misalnya mau ngedit bagian mobile phones, kita klik mobile phones-nya. Gitu. Bedanya sama ADI tadi itu ya. Jadi memang kalau misalnya dibilang lebih mudah mana, terutama untuk yang pemula,
itu lebih mudah yang ADI. Tapi kalau misalnya yang mau lebih customize, jadi bisa di macem-macemin, itu pakai yang editor gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kita coba publish ya. Kita publish nih. Kita publish. Karena waktunya lumayan cukup padat, jadi saya nggak bisa ngasih tahu satu persatu untuk cara ngeditnya gimana. Nanti di next berikutnya nanti kita akan coba lagi ya, kalau misalnya ada waktu pertemuan. Nah, ini udah ada nih, congratulations, your site is published and live. Nah, view site, kita tinggal lihat. Nah, oh saya nggak mau nih namanya ini, pinginnya namanya diganti, atau langsung aja tuh, Nadila Setiabudi, terus nggak ada Wix site-nya. Nah, itu bisa langsung klik si upgrade-nya. Ya, jadi teman-teman bisa langsung upgrade, nanti tinggal langsung bayar dengan menggunakan credit card biasanya. Jadi pakai kartu kredit biasanya. Nah, ini kita pengen lihat nih view site. Site-nya seperti apa sih tampilannya? Nah, ini tampilannya yang kita tadi sudah buat ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira dari teman-teman sendiri? Enggak. Belum ada? Ada yang di chat mau bertanya? Ada. Oke. Nah, pengen tahu deh dari teman-teman sendiri, tadi kan lebih mudah pakai Wix ya. Nah, lebih mudah mana antara Wix ADI sama Wix Editor? Wix ADI. ADI jelas. ADI ya? Oke. ADI. Nah, saya kasih linknya buat teman-teman bisa belajar juga ya. Supaya nanti sehabis ini teman-teman bisa coba sendiri. Oke. Nah, ini linknya ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, kalau misalnya belum ada pertanyaan, sampai saat ini saja ya sesi kita. Terus nanti akan sambung lagi ke sesi jam 13.30 ya? Ya, Bu. Benar ya, pelatihan tentang Microsoft Word Basic ya, dengan Pak Lius Steven Sanjaya. Oke? Nah, baik kalau gitu terima kasih teman. Selamat makan siang ya, selamat ibadah bagi yang umat agama Muslim untuk beribadah sholat zuhur ya. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa menghubungi tim dari yang apa namanya menyelenggarakan ini, yang mengundang teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan ya, baik ke saya maupun ke tim yang lainnya. Gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk Zoom-nya. Terima kasih teman-teman, bisa langsung live. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kita udahan kan? Udah. Ada Nah, lagi. itu yang Disambung ada lagi buat lagi. siapa tuh? Nggak tahu. Udah sekolah kali. Ya udah kita live aja ya. Ayo lo, kuotanya habis lo. Banyak kan kalau gue. Ini kita udahan. Anjay. Ya udah. Jadwal sih udahan. Sama satu. Tadi katanya mau disambung lagi. Buat Kalau siapa itu? sudah di jam 1 selesai, maka berarti sudah selesai. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya. Bubar ya.